Oke, saya buka dulu. Oke, Mas Faidillah. Mas, ping saya, Mas, di WhatsApp-nya. Di WhatsApp, Pak. Ya, WhatsApp-nya di ping biar naik. Udah, Pak. Udah, oke, saya download dulu. Oke. Oke, saya akan review langsung ya, Mas, biar nggak tunggu-tunggu karena saya habis isinya ada tahlil. Siap, Pak. Aduh. Saya buka dulu. Oke, saya buka dulu. Wah, belum buka. Oke, saya share yang ini bukan, Mas. Nama filenya bab 1. Iya, Pak. Nah, ini bukan. Kelihatan nggak di layar? Iya, Pak. Ini benar? Iya. Ya, ini kan ya? Iya. Tadi nggak ada namanya saya juga. Ini oke, baik. Langsung aja, sini juga ada Mas Abdul Aziz. Mohon maaf teman-teman semua, saya dimajukan karena minggu ini saya harus nge-review dan harus saya kasihkan kembali ke
teman-teman semua nanti minggu depan ada tambahan lagi biar tetap continue. Jadi bila mana ada kegiatan sambil berjalan aja, tidak apa-apa masuk terus kemudian minggu lagi kita akan mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. yang saya review yaitu punya Mas Faidillah ya. Judulnya apa Mas? Biar saya di sini. Judul penelitiannya apa Mas? Mas Faidillah. Judulnya Suara saya kedengaran kan ya? Ya, iya, jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke. Judulnya apa? Saya lupa. Biar saya di sini. Penentuan kelulusan SMK Muhammadiyah tentang menggunakan model klasifikasi metode C4. Penentuan model klasifikasi ya? Iya, Metode C45. C45. Iya. Gini aja lah. Kelulusan ya ini ya. Iya, Pak. Nah, kata kuncinya ya biar. Oke, baik. Pertama adalah di dalam latar belakang itu berisi 8 paragraf ya Mas ya. Saya catatannya di sini. Ada latar belakang terdiri dari 8 paragraf. 8 paragraf ya. Ini catatannya. Nah, paragraf pertama adalah tentang pendahuluan atau tentang kita mengulik tentang pendidikannya boleh. Nah, di sini pendidikan merupakan, nah, ini tuh kata-kata sendiri atau kita ngutip atau kita memparafrase atau kita mengambil dari orang gitu. Artinya jangan sampai kita ngambil dari orang, sama yang diperbolehkan itu kita modif sedikit-sedikit, kita rubah. Nah, itu parafrase, kita rubah. Ide pemikirannya orang, kita rubah gitu. Nah, itu parafrase. Nah, ini ngutip dari sendiri apa kita ngambil dari orang, Mas? Kebetulan ini Pak, file TA saya pada waktu di video. Oh, gitu dulu. Iya. Ya wis oke. Nah, pendidikan merupakan wis oke lah. Nah, dalam rangka mendapatkan pendidikan yang bermutu Oke. Nah, ini satu paragraf aja karena masih membahas tentang pendidikan ya dalam paragraf yang sama. Sebaiknya disatuin paragraf. Jadi ini membahas pendidikan awal, terus kemudian dasarnya ada SNP, karena di pendidikan itu ada namanya permen atau peraturan atau undang-undangnya ya Mas ya. Ya kayak di perguruan tinggi kan ada sistem pendidikan tinggi, terus kemudian ada kalau di sekolah itu kan ada dirjen pendidikan, SMK dan sebagainya. Nah, ini jadi satu paragraf. Terus kemudian paragraf kedua adalah SMK Muhammadiyah Lembaga Jalan Syed. Nah, ini masuk paragraf 2, Mas. Ini masuk paragraf 2. Ini aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi udah ada 2 paragraf yang sudah oke. Terus kemudian, nah paragraf 3 itu literatur review dari jurnal. Nah, yang kemarin saya perintahkan untuk teman-teman silakan nyari jurnal. Nah, ini akan digunakan di jurnalnya ya. Nah, di sini ada paragraf 3 yaitu literatur review. Nah, dari jurnal tersebut, Mas, dari jurnal teman-teman baca jurnalnya, terus kemudian kutip masalah dari jurnal tersebut. Dari masalah tersebut dikutip. Nah, di sini yang diambil adalah masalah dari jurnal tersebut, dari jurnal
yang diambil, terus kemudian metode. Nah, dari jurnal yang diambil tuh, Mas, metodenya apa sih? Metode menggunakan apa? Menggunakan, ini pakai bahasa sendiri ya, saya biar teman-teman bisa memahaminya. Metodenya menggunakan apa? Menggunakan apa pada jurnal tersebut? Nah, tersebut. Nah, terus kemudian dari jurnal tersebut, hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Nah, perhatikan ya. Nah, di sini, nah, paragraf 3, Mas Fadila, silakan cari jurnal yang kemarin kalau misalkan jurnalnya sudah dapat, tinggal dibaca. Terus kemudian masalahnya biasanya di pendahuluan pada jurnal ada. Nah, silakan baca copy. Kalau udah dapat kata kuncinya permasalahan, copy, masukin ke sini satu. Nah, di copy, masukin. Nah, terus kemudian apa dia cara menyelesaikan masalahnya, bagaimana dia menggunakan metode apa? Oh, ternyata dia menggunakan metode KNN. Nah, kutip KNN-nya adalah, terus kemudian hasilnya apa? Ketika ada masalah, diselesaikan dengan metode, maka hasilnya apa? Biasanya di kesimpulan, Mas. Di kesimpulan atau di bab akhir sebelum kesimpulan. Nah, itu cari di situ. Nah, terus kemudian copy lagi ke sini. Jadiin satu paragraf. Ya. Setelah dikutip, maka jadikan satu paragraf. Kemudian, jadikan satu paragraf. Nah, udah jadi paragraf 3 seperti itu tekniknya, Mas. Oke ya, Mas Fadilah? Ya, Pak. Nah, paragraf 4, ini sama, tekniknya sama seperti ini. Nah, saya kasih ke. Tekniknya sama, review dari jurnal, tetapi jurnalnya berbeda dengan paragraf 3. Nah, maksudnya gini, yang berbeda itu. Tadi kan jurnal yang pertama, misalkan saya memiliki 5 jurnal tadi yang ditugasin. 5 jurnal ini saya akan masukkan jurnal pertama di paragraf ketiga. Oke, berarti kan jurnal pertama nggak bisa digunakan kan, Mas? Karena udah dikutip kan ya. Terus kemudian jurnal kedua, tekniknya sama, Mas. Mulai dari masalah, metode, dan hasil. Nah, masukin ke paragraf ketiga. Seperti itu. Ya. Jurnalnya mirip dengan penelitian yang kita akan teliti. Seperti itu. Semua latar belakang teman-teman semua sama, cuman konsepnya saja yang berbeda atau topiknya yang berbeda. Tekniknya sama, seperti ini. Oke ya Mas Fadila ya, dan teman-teman semua, untuk paragraf 3 dan 4 ini seperti ini. Jadi nanti tinggal teman-teman semua yang menyesuaikan. Nah, terus kemudian paragraf 5. Paragraf 5 itu data pada tempat penelitian. Nah, diuraikan tempat penelitian itu, kalau misalkan datanya tentang apa tadi, kelulusan ya, Mas ya? Iya, Pak. Adalah. Berarti Mas Fadilah nanti di sini cantumin berapa data dan nilai si siswa itu. Misalkan kita ambil contoh kelas 12. 12 ada 12A, B dan C mungkin. Jadi anggap aja satu kelas, dan satu kelasnya itu ada 50, terlalu banyak, maka dikurangi saja. Cukup 25 data. Nah, data nilai kelas. Data nilai kelas 12, karena kan kelulusan. Kelas 12, berapa gitu. Cukup 25 siswa. Jadi, datanya itu ada nama, terus kemudian mata kuliah, mata pelajaran A, B, dan C. Nah, teman-teman juga sama semuanya. Jadi, ambil sampel data sedikit aja. Misalkan, data kemarin itu ada punyanya Bu C itu tentang GIS, berarti tentang
daerah rawan kekerasan yang dikirim ke saya itu datanya bisa dimasukin ke sini. Data kecamatan mana saja yang rawan tentang kekerasan ibu dan anak kalau nggak salah ya. Nah itu ditaruh di bab 4. Terus kemudian Mas Opiana, nah itu tentang data cleaner atau beliau akan membuat aplikasi. Mungkin di sini tentang minatnya atau karyawannya ada berapa, ya itu bisa digunakan. Terus kemudian IRP perusahaan. Nah, di sana bisa ada berapa data karyawan yang menggunakan sistem tersebut, terus kemudian apa saja fiturnya mungkin bisa dicantumin di paragraf 5. Nah, terus kemudian Mas Abdul Aziz itu kalau tidak salah sistem e-learning. Nah, sistem e-learning di sana menggunakan berarti misalkan masih manual atau memang sudah ada pakai tapi ingin upgrading. Nah, datanya mungkin data pelajaran-pelajaran yang akan dimasukkan ke dalam e-learning dan guru dan siswanya. Seperti itu datanya. Jadi tinggal Bapak Ibu teman-teman semua tinggal sesuaikan dengan topik penelitian kita. Seperti itu. Terus siapa lagi ya judul yang belum diulik nih? Udah ya kayaknya sih. Oke. Nah, itu di paragraf 5 ya, Mas Fadilah, kembali lagi ke Mas Fadilah. Karena ini punya Mas Fadilah. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekali lagi saya mohon maaf karena hari ini saya jadwalnya dimajuin, tadinya ingin jam 7 karena ada acara tahlil setelah Isya, jadi mohon maaf tidak bisa lama. Jadi saya akan review secara umum, terus kemudian nanti akan saya review satu-satu. Mohon yang belum mengirim, Japri dikasih nama ininya apanya filenya supaya memudahkan mereviewnya, terus dikasih judul di atasnya di sini. Ini untuk contoh pengingat saja, oh ya tentang ini gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah Isa dan belum semuanya terreview, nanti saya akan review nanti malam atau esok harinya akan saya review, nanti saya kirim ke UC atau di grup. Oke ya. Nah, terus kemudian paragraf 4. Nah, paragraf 4, paragraf 4. Paragraf 6. Nah, paragraf 6 itu intisarinya adalah masalah secara umum, masalah yang ada di tempat penelitian. Nah, dibahas secara umum. Nah, terus kemudian paragraf 7, masalah inti atau disebut sebagai fokus masalah. Nah, pada contoh punya Mas Faidillah adalah pertama nih, nah ini bagusnya untuk di paragraf 3, paragraf 7 ini. Ini 7. Nah, ini paragraf 6. Tetapi ini dibahas dulu, Mas. Ini mengukur prestasi itu dibahas ininya apa aturannya. Mengukur prestasi sekolah itu kan ada aturan, atau misalkan dari SN, kalau di perguruan tinggi ada SN Dikti, ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, untuk lulus itu mahasiswa harus menempuh 140 SKS. Nah, kalau di Dirjen Pendidikan SMK itu biasanya ada untuk standar kelulusan itu, si siswa itu apa aja yang harus diambil atau harus menempuh berapa mata pelajaran atau harus nilainya berapa, itu kan ada ya Mas ya? Iya. Nah, itu ditambahkan di sini ya. Nah, sebelum mengukur prestasi ini, terus kemudian di sini dijelaskan aturan sesuai dirjen atau misalkan dari sekolah tersebut
Sesuai SMP ya, Pak. Iya, SMK atau apalah. Kan biasanya ada. Kalau di Iya. pendidikan, kalau di perguruan tinggi ada. Tapi saya kan nggak ngulik di SMK, jadi harusnya ada. Karena di Dirjen di SMK itu ada aturan, apa saya lupa kemarin tuh. Nah ini diulik, terus kemudian bila mana masa mengacu itu tidak ada tambahan dari sekolah, maka gunakan itu. Tapi kalau misalkan sekolahnya menerapkan tambahan, misalkan aturan kelulusan ada 5 syaratnya. Nah, ada tambahan dari sekolah, misalkan ada 2 persyaratan lagi, entah kompetensi, entah apa, silakan dituangkan di sini. Terus kemudian, ini sudah cukup untuk masalah secara umum. Nah, di sini maka harus ada tes, ujian, dan sebagainya. Ini kan secara global. Nah, ini umumnya seperti ini. Secara umum yang akan dibahas. Nah, terus kemudian melanjut setelah umumnya, maka difokuskan. Fokusnya adalah untuk menentukan kelulusan. Nah, di sini kasih kata-kata fokus masalah dalam menentukan kelulusan ujian yang diselenggarakan perlu adanya menganalisa. Nah, ini bagus, sudah oke lah. Sudah oke, tinggal ngulik dengan ini. Jadi teman-teman semua, topik di paragraf 6 itu adalah secara umum permasalahannya apa. Kita akan mengungkit di bagian apa. Kalau kita bicara sekolah, itu kan sekolah banyak. Ada infrastruktur, ada guru, ada kurikulum, ada lab dan sebagainya. Tapi di sini bagaimana pembelajarannya dan hasilnya. Pembelajaran itu dia akan bagaimana secara umum. Nah, itu kan secara global. Nah, terus kemudian intinya itu akan diulas di paragraf 7. Fokusnya adalah fokus masalah dalam menentukan kelulusan. Nah, itu kan ada berkaitan dengan paragraf 6. Jadi tidak lepas dari paragraf 6. Melanjutkan. Nah, untuk menentukan kelulusan negara sekolah adanya sistem yang mampu menganalisa. Sebenarnya bukan sistem, tapi bagaimana menganalisa data. Nah, seperti itu atau penerapan dari sebuah model. Ini sudah cukup. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian atau teman-teman nanti di paragraf 6 itu disesuaikan dengan topik pada kasus studinya. Misalkan ERP. Jadi di sana bagaimana sebuah mengembangkan ERP jadi lebih user friendly atau lebih baik lagi. Fokusnya di bagian apa? ERP kan banyak. Nah, itu apanya yang harus dikembangkan atau harus yang akan diteliti. Terus kemudian sistem e-learning udah pasti tentang di situ kasih COVID. Dengan masalahnya COVID, maka pembelajaran itu diwajibkan di rumah sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan dan Budaya, pemerintah kota, dan sebagainya. Dasarnya itu tidak diperizinkan siswa itu datang ke sekolah secara tatap muka. Maka nah itu bisa dilanjutkan di paragraf 7-nya tentang e-learning-nya. Terus kemudian tentang website Bu Uci. Nah, Bu Uci yang didiskusikan itu sebenarnya sudah masalah yang didiskusikan di WhatsApp saya bahwa ingin informasi-informasi itu tersampaikan oleh masyarakat. Nah, itu kan kalau ingin tersampaikan berarti ada kendala di situ. Kendalanya apa? Tidak memiliki sebuah layanan informasi, terus kemudian keterbatasan akses dan segala macam, maka dibangunlah sebuah sistem informasi. Sama juga yang punyanya Mas Sopiana yang ingin membangun sebuah aplikasi e-cleaning kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian learning udah tadi, Bu Uci udah ya kayaknya sih. Oke, kita lanjut paragraf 8. Nah, tambahkan paragraf 8 ini sederhana. Paragraf 8 itu alasan mengambil judul. Jadi nanti saya kasih kata-katanya di sini. Nah, di sini kata-katanya oleh karena itu berdasarkan ya kalau berdasarkan nanti tinggal copy aja ini memudah berdasarkan pemaparan latar belakang di atas
menjelaskan permasalahan, terus kemudian literatur, data, dan inti fokus permasalahan, maka penelitian ini mengambil judul. Nah, udah gini aja kata-katanya. Ini copy paste semuanya sama juga nggak apa-apa. Ini paragraf 8. Redaksinya seperti ini. Oke ya, ini paragraf 8. Oke, selanjutnya paragraf 8. Oh, cukup. Berarti rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ada 3. Ada A. Rumusan masalah itu adalah kalimat tanya ya. Berarti bagaimana proses, misalkan proses penilaian siswa dalam menentukan kelulusan. Nah, ini kan kalimat tanya itu, bla 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 bla. Nanti ditambahin, Mas. Teman-teman semua sama. Jadi ada kalimat tanya jadi situ. Rumusan masalah terus kemudian habis selesai bagi terus bagaimana proses analisa data kelulusan dengan menggunakan bla 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 bla. Itu aja. Titik. Nah, terus kemudian berapa hasil akurasi? Akurasinya bla 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 bla, metode apa? Nah, itu rumusan masalah. Nanti Bapak Ibu teman-teman semua tinggal disesuaikan saja. Yang penting ada tiga rumusan masalah. Terus kemudian selanjutnya di latar belakang itu ada yang namanya batasan masalah. Nanti ada 3 lagi, berarti A. Nah, ini perhatikan ya, Bapak Ibu semua. Aduh, ada nyamuk di kameranya. Oke, batasan masalah itu gini. Batasan masalah itu adalah membatasi penelitian Bapak Ibu semua. Jadi intinya gini, ketika saya akan meneliti tentang IRP, berarti saya IRP-nya apa aja yang akan diangkat. Kan membangun IRP itu sangat luas, banyak. Kalau misalnya kita bahas semua, kan nggak mungkin. Nanti meluas nantinya. Laporannya nggak cukup 50 halaman atau 70 halaman, mungkin bahkan 200. Lebih bahkan. Nah, untuk tidak meluas itu, kita kan batasi. Jadi kita fokus nantinya. Contohnya gini, kayak Lupur Lapindo. Lupur Lapindo itu kan kalau misalkan tidak dikelilingi, itu akan meluas lebar. Nah, menimbulkan kasus-kasus baru kan, menimbulkan harus hal-hal yang harus diteliti. Jadi supaya tidak melebar, maka dibenteng supaya dibendung supaya tidak melebar, tidak meluas. Nah, itu batasan masalah itu seperti itu. Jadi di sini yang diungkit adalah tempat penelitian. Nah, di sini bisa nanti dimodif aja tempat penelitian ini dilaksanakan pada SMK apa itu yang lengkap. Kalau misalnya perusahaan apa, terus kemudian dinas apa, terus kemudian apa lagi ya? Terus perusahaan misalnya perusahaan apa, nah di situ. Terus kemudian karena ini membahas metodenya, maka di sini metode yang digunakan model dulu. Model yang digunakan adalah klasifikasi. Nah, perhatikan kalau klasifikasi itu sangat banyak. Jadi tambahkan metodenya adalah algoritma
C45. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Jadi untuk merancang masalahnya ini saya akan menggunakan misalkan buci SDLC. Terus kemudian apa namanya IRP, berarti metodenya menggunakan IRP. Terus kemudian yang website itu pasti SDLC kayak buci Pak e-learning Mas Abdul Aziz ya. E-learning bisa SDLC atau sesuaikan dengan di sana menggunakan apa. Terus kemudian Mas Opiana itu bisa SDLC juga, terus atau bisa yang lain juga bisa di situ. Nah, terus tempat penelitian, model, terus kemudian data. Nah, sini data yang digunakan. Yang digunakan kelas berapa? Kelas berapa? Nah, nanti dijabarkan. Nah, untuk teman-teman di C ini, silakan sesuaikan lebih spesifik lagi masalahnya, penelitiannya di perusahaan apa, dia difokuskan tentang mengembangkan sebuah website, terus kemudian cara pengembangannya menggunakan SDLC atau sebagainya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bicara database, kan database banyak. Tapi kalau misalkan kita bicara IRP kan sangat luas mengembangkannya. Kita fokuskan jadi satu. Terus kemudian analis data, datanya kan banyak. Data apa yang digunakan? Nah, seperti itu. Terus kemudian habis batasan masalah, tujuan. Nah, tujuan. Nah, tujuan dikasih kata-kata ingin atau untuk ya. Ingin. Pilih salah satu aja ya Bapak Ibu semuanya. Ada 3, ingin atau untuk. Ya, enaknya kata apalah. Nah, pilih salah satu. Nah, caranya adalah tujuannya, kalau misalkan tujuannya, rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya ada 3 ya. Kalau rumusan masalah ada 4, maka tujuannya ada 4. Oke. Nah, kalau misalkan ini poin A, maka dia akan menjawab dari poin A. Contohnya seperti ini. Ingin atau untuk mengetahui proses penilaian dalam menentukan kelulusan. Nah, itu tujuan, bla bla bla. Tapi ini dilengkapi dulu nanti. Di rumusan masalah dilengkapi, nanti enak. Tinggal copy paste aja dari rumusan masalah poin A. Poin B-nya sama, ingin dan untuk. Tapi disesuaikan dengan rumusan masalah di poin B atau poin kedua. Nah, seperti itu. Ketiga sama. Tinggal lihat ingin atau untuk, terus kemudian kita kopikan dari sini tujuannya. Karena tujuan itu kan adalah kita ingin menyelesaikan masalah kan. Kalau kita ke kampus, kalau kita berangkat ke kampus, kita kan berarti tujuannya kita ke kampus, menuju ke kampus. Tapi kalau misalkan masalah, berarti tujuan saya ingin memecahkan sebuah masalah. Masalahnya apa? Ini udah ada 3. Jadi saya akan memecahkan 3 masalah ini, itu tujuan. Itu definisi dari sebuah tujuan. Jadi kata-kata kuncinya adalah seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu semua. Oke? Ada yang tanyakan? Atau Mas Wadilah? Ada yang tanyakan? Oke, sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak bisa review live secara live. Nanti saya akan review masing-masing. Mohon sebelum review, saya minta dilengkapi seperti ini, dari latar belakang sampai 8, terus kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan. Nah, sampai tujuan aja dulu. Nah, silakan dilengkapi, pakai Word aja segini, nggak apa-apa. Saya belum melihat kanan kirinya harus berapa, nggak. Nanti tinggal copy paste aja, nanti bisa disesuaikan. Nah, latar belakang terus kasih judul di sininya, biar saya mudah ingat tentang ini. Jadi silakan disesuaikan kembali latar belakangnya, ada yang udah latar belakang, mohon ditambahkan, disesuaikan ada 8 paragraf, terus kemudian tambahkan rumusan masalahnya, batasan masalahnya, dan tujuannya ditambahkan, biar saya langsung review lagi untuk pembahasan di hari-hari esoknya. Gitu. Ya, segera ya Bapak Ibu semua. Ada yang tanyakan, saya mohon maaf nggak bisa lama karena
habis isya di sowan untuk tahlil, jadi saya dimajukan seperti itu. Mas Fadilah ada yang tanya dan Bapak Ibu semua. Oke ya, kalau cukup saya akhiri sampai sini. Mohon maaf teman-teman semua, tidak bisa saya review semua, tapi tolong ini disesuaikan kembali. Silakan kirim lagi ke saya bila mana sudah ada rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Seperti itu. Ini topik penelitian ini adalah teman-teman di sini. Di poin ini yang paling penting. Selanjutnya, itu tentang pembahasan metode sama literatur review, itu tinggal baca dan copy-paste. Tapi inti masalahnya ada di latar belakang. Inti permasalahan di penelitian itu ada di sini. Jadi ini harus disesuaikan dulu, harus benar, supaya caranya mudah. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini. Kita akan live di selanjutnya. Mohon disegerakan di tugas dari saya. Langsung japri, kasih nama, atau di share ke grup. Biar saya langsung review, saya akan live lagi. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Jadi saya targetkan UAS-nya tinggal ini aja, tinggal melengkapi ini. Oke? Ada lagi yang tanya? Tidak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tetap semangat, walaupun di kondisi seperti ini. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.